Lagi dengan saya Novianto. Di sini pada pertemuan ini kita akan ngebahas tentang percabangan dan perulangan pada bahasa C. Untuk percabangan itu terdapat 3 macam, yaitu if else, dan switch case. Dan untuk perulangan sendiri juga terdiri dari 3 macam, yaitu for, while, dan do while. Langsung aja kita masuk ke statement if. Di statement if itu digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi, di mana kalau kondisinya benar maka program akan eksekusi statement yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Kemudian ada statement if else. Jadi statement if else ini di mana jika kondisi bernilai true, maka yang ada di statement yang ada di kondisi if akan dijalankan, dan jika tidak maka statement yang ada di kondisi else akan dijalankan. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Kemudian ada switch case. Untuk switch case ini digunakan untuk membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika variabel tersebut bernilai true, maka statement yang di dalamnya akan dijalankan. Nah, nanti untuk ini kita bakal langsung masuk contohnya aja, bagaimana cara kerjanya. Dan ada statement perulangan di sini. Yang pertama ada for. Jadi for itu merupakan suatu proses perulangan yang telah diketahui jumlah pengulangannya. Kenapa telah diketahui jumlah pengulangannya? Karena kita bakal inisialisasi, kita akan ngebuat syarat dan langsung kita buat perubahan nilainya. Sedangkan while itu, statement while digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Selama kondisinya ini benar, dia bakal terus mengulang tanpa diketahui berapa pengulangannya, kecuali kita masukkan sebuah nilai iterasi sebagai dari kondisi ini di dalam statementnya, baru dia bisa ketahuan akan berapa kali mengulang. Nah, untuk do while itu sama aja seperti while, cuman dia tuh bakal menjalankan statement tersebut sebanyak 1 kali sebelum melakukan pengecekan kondisi. Kalau yang sebelumnya itu kan kita cek dulu kondisi nih, apakah benar. Nah, kalau benar, statement bakal jalan. Sedangkan do while, dia itu bakal jalan dulu baru ngecek kondisi apakah benar. Kalau benar bakal ngulang lagi, dan kalau salah ya udah dia bakal berhenti dari perulangan. Nah, kemudian juga ada operator pembanding yang kita biasa gunain untuk kondisi. Di sini ada operator lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Kemudian ada operator logika seperti logika AND, logika OR, atau logika negasi, kebalikan, atau not. Langsung aja ke contoh programnya ya. Nah, ini contoh program untuk if dan if else if. Jadi kita bakal masukin sebuah nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Kemudian kita bakal ngebuat sebuah rata-rata, yaitu keempat nilai tersebut dibagi 4. Dan program bakal mencetak nilai akhir yang berupa nilai dari variabel rata ini nih. Kemudian kita bakal melakukan pengecekan. Jika if nilai rata ini di antara 80, lebih besar 80 dan di bawah kurang dari sama dengan 10, maka program bakal mencetak prestasi baik. Else if ini, misalkan yang pertama itu salah statementnya, maka dia bakal mengecek ke statement kedua. Statement kedua, jika nilainya rata tersebut ada di lebih besar 60 dan di antara 60 dan dikurang sama dengan 80, maka program bakal mencetak berprestasi cukup. Jika statement kedua, jika kondisi kedua ini juga bernilai false, maka program bakal menjalankan kondisi ketiga, yang mana jika nilai rata itu di antara lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan 60, maka program bakal mencetak berprestasi kurang. Langsung aja kita coba run. Nah, seperti ini. Masukkan nilai. Misal saya input 80, 10, 90, 80, 90. Nah, maka nilai hasil akhirnya adalah 67 dan masuk ke berprestasi cukup. Karena 67 itu kan diantara 60 dan kurang dari sama dengan 80. Selanjutnya bakal ke contoh switch. Jadi seperti ini contoh switch.
pasti kalian juga udah pada paham gimana cara kerjanya, karena mirip banget sama kayak Java. Jadi switch ini itu bakal ngambil nilai si variabel pil ini. Misalkan di variabel pil kita input 1, maka yang jalan akan case 1. Kalau kita input 2, maka yang jalan akan case 2. Kalau kita input 3, yang jalan akan case 3. Seperti itu. Dan jika kita input 4, maka yang jalan adalah case 4. Seperti itu. Dan untuk itu coba kita langsung aja ya, kan? Nah, seperti ini. Pilih menu makanan 1, ayam rica-rica. Saya input 1, maka dia akan masuk ke program yang ayam rica-rica, dan begitu seterusnya. Ini misalkan saya input jumlah pembeliannya itu 2, maka total makanannya 50. Kalau udah dia bakal berhenti karena di sini ada perintah break untuk keluar dari percabangan switch case. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke perulangan for. Nah, di sini tuh ada sebuah program. Jadi program ini tuh untuk melihat deret geometri dari bilangan angka 2. Di sini karena ini kan berhubungan dengan matematika, oleh karena itu saya masukin library math.h untuk menggunakan fungsi pow ini nih. Jadi pertama program bakal kita bakal inisialisasi variabel. Kita bakal buat variabel bernama ang bertipe data float, kemudian variabel i bertipe data int, dan seperti biasa program bakal mencetak seperti ini. Kita ini nggak pakai inputan ya, jadi kita bakal tentuin pertama nilai itu sama dengan 0. Selagi nilai i itu dikurang dari 10, maka program i bakal plus. Maksudnya i plus di sini nilai i itu bakal bertambah 1. Jadi setiap mengulang program i ini tuh, nilai dari i ini tuh bakal bertambah 1. Kemudian kalau misalkan kondisi terpenuhi, pasti terpenuhi karena kan i itu 0 dan 0 itu kurang dari 10, statement bawahnya bakal jalan. Ang sama dengan pow 2, i. 2, i ini maksudnya 2 pangkat i. Jadi pow ini tuh fungsi pangkat. Jadi 2 pangkat i yang mana itu 0, jadi 2 pangkat 0. Kemudian kita bakal mencetak variabel ang. Nah, seperti itu. Bakal ngulang lagi kan? Karena masih true. Ulang lagi berarti nilai i sekarang udah menjadi 1 kurang dari 10, benar. Dia bakal jalan lagi 2 pangkat 1, dan begitu seterusnya sampai nilainya itu false. Kalau udah, program bakal mencetak jumlah deret, dan ini tuh rumus untuk menghitung jumlah deret. Langsung aja deh kita run. Nah, seperti ini. Deretnya adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan jumlah deretnya ada 1023. Nah, untuk while seperti saya sama aja sebenarnya. Awalnya int nya kita inisialisasi sebagai i sama dengan 0 di bertipe int, kemudian di sini ada while kan. Nah, seperti saya bilang bahwa while itu perulangan yang bakal berulang terus selagi nilainya itu true. Dan kita nggak bakal tahu dia bakal berulang sampai berapa kali, kecuali kita inisialisasi sebuah nilai i di sini. Jadi setiap kali mengulang, nilai i-nya itu bakal bertambah supaya nilai while-nya ini itu bernilai false. Sama aja sebenarnya ang pow 2, i sama aja seperti sebelumnya. Langsung run aja. Nah, seperti ini langsung keluar. Sama, outputnya juga sama, cuman perulangannya aja yang berbeda. Nah, untuk dual ini agak berbeda karena pertama karena kita pakai do. Jadi program itu bakal mencetak dulu nilai dari variabel statement ini, baru dia bakal mengecek kondisinya apakah nilai i. Jadi gini, pertama program bakal mencetak dulu statement yang ada di dalamnya. Nah, kemudian program bakal mengecek kondisinya. Selagi nilai i tidak sama dengan 10, maka program bakal berulang terus nih. Dan bagaimana kita tahu programnya akan berhenti, yaitu nilai-nilai i di sini nih, i++. Jadi setiap mengulang, program itu i-nya itu bakal bertambah 1.
Nah, seperti itu. Sampai nilainya itu berarti sama dengan 10. Berarti bakal berkurang sebanyak berulang sebanyak 10 kali. Langsung aja coba run. Nah, sama aja hasilnya. Hanya yang berbeda ini ya. Mungkin cukup sekian untuk materi pada minggu ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurang.